Kita coba jelasin ya satu demi satu mulai dari hardware. Barusan tuh kan kita wiring LM35-nya seperti ini gitu ya. Ada tegangan inputnya ke plusnya si LM35, ada A0 analognya si node MCU ke outputnya LM35, groundnya juga nyambung ke ground si LM35. Nah, secara spesifikasi si LM35 ini akurasinya itu 0,5 derajat. Artinya kalau dia nulisin 30 derajat, Mas, bisa jadi suhu aktualnya itu antara 29,5 sampai 30,5 gitu. Karena kan plus minus 0,5 derajat. Nggak terlalu akurat, ya karena juga murah gitu. Ada yang lebih presisi yang sampai 0,0 ya 0,1 derajat gitu ya. Itu lebih mahal gitu harga sensornya. Kalau ini varian yang LM35 ini paling murah. Kalau untuk training kayak gini enak gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir kalaupun rusak gitu cuma 18 ribuan. Rentang pengukuran suhunya dia cuma dari 0 derajat sampai 100 derajat. Kayak suhu mendidih masih bisa nih dia diukur. Tapi kalau 1000 derajat yang leleh juga dia bakal agak kuat. Mentoknya 100 derajat gitu ya. Suhu air mendidih masih bisa dia. Nah, tegangannya itu perlu 4 volt ya minimal ya. Dan maksimum dia bisa disupply sampai 30 volt ya. Karena di VIN kan ini nyolok USB 5 volt ya. Jadi udah cukup lah untuk menyalakan si sensor LM35 ini yang butuh minimal 4 volt. Dari VIN kan keluarnya 5 volt ya. Jadi memenuhi lah. Oh, dari VIN keluarnya 5 volt bukan 3,3, Pak? Bukan. Kalau VIN itu ngikutin yang nancep di micro USB. Micro USB kan ke USB laptop. USB laptop kan 5 volt ya. Nah, dia bakal ngalir sebanyak 5 volt lah gitu. Nah, selanjutnya itu kan kalau di codingan ada rumusan dikali 0,322 ya. Ya. Nah, 0,322 itu dari mana? Nah, 0,322 itu adalah konversi dari nilai analog ke temperatur. Ya. Cara konversinya adalah X itu nilai analog, karena nilai analog itu kan 0 sampai 1023 ya. Sama seperti tadi analog rate, Mas. Analog rate juga sama, nilainya 0 sampai 1023 kalau di node MCU ya. Nah, ini kita bagi dulu dengan 1023. Halo, Pak. Halo? 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 Suaranya hilang, Pak, tadi. Suaranya hilang tadi ya? Ya. Udah kedengaran lagi belum? Ya, normal. Oke. Kita lanjut ya. Ya. Jadi si nilai X ini adalah nilai analog yang dibaca di pin A0. Jadi di pin A0 ini sebenarnya belum ngebaca sensor suhu. Kita perlu convert ke nilai temperatur gitu ya. Ke nilai Celcius. Cara convertnya adalah nilai analognya si X ini kita perlu bagi 1023 dikali 3,3 dikali 100. 1023 ini adalah batas maksimal nilai analog pada node MCU. 100 ini merupakan faktor pengali ya karena 100 derajat Celcius itu 1 volt. Jadi kalau misalkan dia si sensornya ngebaca 100 derajat Celcius, tegangan yang dikeluarkan di pin outputnya ini adalah 1 volt. Kok bisa 1 volt? Nah ini, lihat ya. Sensor gain pada LM35 ini adalah per derajatnya 10 milivolt. Jadi kalau 100 derajat kan berarti 1 volt, Mas. Betul nggak? Ya. Nah, makanya di sini dikali 100. 3,3 ini adalah maksimum logik di di node MCU ya, tegangan operasinya ya. 3,3 volt. Tegangan operasinya 3,3 volt, makanya dikali 3,3. Jadi kan 3,3 dikali 100 dibagi 1024 dapatlah 0,322. Biar simple. Gitu ceritanya. Nah, itu secara hardware ya. Nah, selanjutnya secara software-nya. Di sini sebelumnya kan kita namain sensor pin D2 sebagai pin gitu. Nah, ini kita juga deklarasiin. Ini kita kasih nama pin sensor ya. Si A0 ini kita kasih nama pin sensor. Biar enak gitu memanggilnya, nggak pakai A0. Kita set tipe datanya integer. Dan file sensor. Kalau pin sensor hanya untuk menampung nama pinnya. Kalau file sensor untuk menampung data yang didapatkan dari sensor suhunya. Artinya untuk menampung nilai berapa derajat Celciusnya gitu, Mas. Nah, itu di file sensor. Jadi file sensornya tipenya integer.
Nah, bisa dilihat tadi hasil printnya di serial monitor kan 30 nggak ada desimal ya. Betul nggak? Ya. Karena di sini kita setnya integer. Kita akan coba set jadi float biar support desimal ya. Nah, kita coba ganti dulu Mas. Ini si file sensornya di Arduino IDE. Kita ganti jadi float. Nah, harusnya nilai yang kecetak itu jadi desimal di serial monitor ya. Jadi nanti ada katakanlah 30,05, 31,75 dan lain sebagainya. Upload ya, Pak? Upload aja. Nah, udah beres di upload, serial monitornya bisa dibuka, bisa dilihat yang saya nih output suhunya sekarang desimal. Nah, jadi manfaat tipe data tuh itu INT flow tuh kayak gitu. Jadi nanti dia mengatur kemampuan si variabel untuk menyimpan datanya. Apakah desimal, float kayak gini gitu ya. Float itu desimal. Copy error. Floatnya F kecil. Kecil. Float spasi. Spasi. Spasinya kedua kali apa ya? Enggak masalah sih kalau spasinya 2 kali. Float. Float sensor. Oh, bisa, Pak? Ya. Bisa. Nah, coba upload, tunggu. Nanti buka lagi serial monitornya. Ya, masuk, Pak. Nah, desimal keluarnya ya. Ya, desimal. Nah, selain ini kan pakai angka kayak gini. Kan akan lebih menarik kalau ditampilin dalam bentuk chart, betul nggak? Bentuk apa, Pak? Bentuk chart, grafik. Ya, betul. Nah, ini bisa kita close serial monitornya. Terus kita ke menu tools. Nah, di sini ada serial plotter. Ya. Itu pilih. Nah, bentuknya grafik bukan? Error, plotter not available. Oh, ya ini serialnya belum di-close. Nah, close dulu yang serial yang sebelumnya. Itu kalau dipegang, nah dia naik tuh. Grafiknya naik. Oh iya. Nah, jadi si Arduino udah ada built-in plotter kayak gini ya, untuk membantu kita ngevisualisasiin apa namanya, output sensornya ya. Jadi lebih interaktif. Jadi kita kalau misalkan udah paham banget codingannya Pak ya sama hardware itu banyak produk yang bisa kita buat Pak sebenarnya. Betul. Harusnya ya. Banyak gitu kalau join aja di Facebook itu ada grup Arduino Indonesia. Banyak orang di sana nge-share dia bikin apa yang unik-unik, bahkan mungkin sekarang kayak kita sekarang mungkin masih sederhana pakai sensor suhu. Dikembangkannya sampai yang canggih-canggih ada. Ya sampai kalau sekarang kan pandemi gitu kan ya, untuk mengukur suhu badan contactless gitu ya. Ada macam-macam. Itu join aja grupnya di Facebook ya, itu paling ramai. Ada beberapa ya, masuk aja di semuanya. Oke, nah itu seperti itu tuh. Nah, selanjutnya kan di bagian blok program ini kan ada serial begin gitu ya. Ini buat apa gitu ya? Serial begin ini untuk komunikasi serial. Kalau kita sadari kan ini kok bisa muncul datanya di monitor kayak begini gitu. Si node MCU bisa nampilin datanya di Arduino IDE kayak gini. Nah, ini karena kita aktifkan serial komunikasi antara node MCU dengan laptop kita. Nah, cara mengaktifkannya di bagian setup kita harus masukkan serial.begin. S-nya besar ya. Nah, ketika panggil serial.begin ini,
si node MCU akan mencoba menginisialisasi, memulai untuk ngobrol dengan menggunakan jalur serial. Jalur serial itu jalur USB lah gitu. Secara sederhananya. 9600 ini apa? 9600 ini adalah kecepatan transfer datanya. 9600 bit per second. Nah, kalau nggak ada opsi lainnya. Ini kalau dibuka di serial monitor, Mas, di bawahnya kan ada pilihan baud ya. Oh iya. Nah, ini kalau kita di depan pilih 9600, di sini harus 9600 biar akur. Di sini ada versi kecepatan yang lain-lain nih, yang sampai tinggi juga ada. Kita bisa pilih lah. Tapi biasanya ya 9600 sudah cukup. Nah, biasanya Pak, kalau untuk di hardware nih Pak, kayak sensor segala macam, kan itu ada kecepatannya kayak servo gitu Pak ya. Maksimalnya itu ngelihatnya dari mana Pak ya? Dari hardware-nya, spek hardware atau dari mana Pak? Kecepatan kalau servo kan tergantung. Kalau servo kan ada servo yang fix, maksudnya yang swap sudut gitu ya. Dia geser berapa derajat, 90 derajat atau sampai 180 derajat atau yang 360 derajat. Itu cara hardware ngeceknya. Tapi kalau servo hubungannya dengan yang tadi tuh apa namanya speed apa segala macam, ya itu spek juga sebenarnya. Tapi servonya jenisnya servo continuous. Kalau itu hubungannya dengan kalau codingannya sama-sama aja itu mengontrol servo. Tapi nanti outputnya seperti apa itu nanti harus lihat di spek hardware-nya. Nah setelah barusan serial begin, untuk ngeprint ke serial monitornya nih perlu dipanggil kan ini udah kita dapat nilai suhunya nih file sensor ya Mas. Ya. Nah kita perlu panggil serial.print print ln. Nah, itu. Baru kita cetak si file sensornya. Makanya tadi muncul file sensor ya. Gitu. Kita bisa modifikasi misalkan mau nulisin PEM.2 tulisan sensornya itu, value sensornya. Nah kalau mau seperti itu kita tinggal tulis serial.print seperti ini ya. PEM.2. Nah kayak gini pakai titik koma. Serial. Nah kita modif seperti ini. Artinya nanti hasil di terminal serial monitor akan ada tulisan temp, terus di sampingnya ada suhunya gitu. Kita coba nih. Ini codingan tambahan, woy. Iya betul, kita custom nih. Jadi kita nyisipin tulisan gitu sebelum angka sensornya. Kan bagus tuh kalau ada tulisannya, ada keterangannya gitu ya. Serial, big print, buka, ketik, warnanya hilang. Oke. Nah ini saya udah selesai uploading. Nah ini di serial monitor kelihatan ada tulisan temp 31, bla 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 gitu. Oh, salah ini saya coding print. Codingnya serial print kan Pak ya? Iya serial print. Kalau yang bawah kan yang file sensor serial print LN kan? Ya. LN-nya itu new line. Artinya dia bakal enter tuh, makanya ke bawah. Oh, LN tuh line new berarti. Nah, line new. Kalau LN-nya kita hapus bakal ke samping tuh numpuk gitu. Makanya setelah nulis angka kan dia enter ke bawah kan? Iya. Seperti itu. Nah, sampai sini ada yang mau tanya kan? Coba nyoba dulu. Oke, udah. Berarti tadi yang balik lagi ke yang awal sebenarnya Pak. Integer itu berarti angka yang ini, kalau float itu yang kayak desimal ya Pak ya? Desimal kayak gini. Makanya tadi kan ketika file sensor kita ganti dari INT yang tadinya sebelumnya cuma bisa nampilin 31, 32 berapa kan? Ketika kita ganti jadi float, jadi desimal bisa keluar nilai desimalnya kan?
Dan kalau pas di codingan juga misalkan kita daripada tulis A0 mendingan kita ganti jadi sama dengan gitu ya. Pin sensor ini pin sensor sama dengan A0 berarti di codingnya pin sensor tulis aja gitu Pak ya. Betul. Jadi untuk alias gitu. Dari kita pakai A0 bayangin kalau sensornya banyak pusing. Mana yang sensor suhu, mana yang pin yang mana gitu bisa kecepatan mending dikasih alias gitu. Siap. Kayak gitu. Oke, nah ini program-program terakhir. Ada beberapa, tapi silakan Masnya bisa coba beberapa. Ini yang serial plotter ya, yang tadi, dan serial monitor.